Sahabat Dasat yang ada di Masjid Hadjah Sitimang Makassar dan juga dimanapun Anda berada yang masih menyaksikan, terima kasih. Kita masih di Gaspol Sahur, Gaspol memang. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan di segmen sebelumnya, silakan. Nah, kan memang itu namanya rumah tangga pasti bertengkar, ya? Ya, tidak mungkin tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, ya Bu ya? Coba kalau suami tak gagah, ibu kira bukan masalah? Bah, masalah, nagoda tetangga. Apalagi kalau istrinya jelek, oh masalah toh. Iya. Berarti bagus kalau jelek suami. Masalah juga ibu, nah hina orang. Malu lagi jalan sama dia. Pergi pengantin bu, nah bilang, ya pergi mi pak, dulu maki saya pergi menyusul. Sampai mi suaminya, mana ku ibu? Nah bilang, hai mencere-mencere kain udah jadi pergi. Iya toh, semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Apalagi dalam mendidik anak. Pasti ada perbedaan. Mulai dari apa? Sekolah. Satu, mamanya mau, saya mau anakku jadi ustadz. Kata bapaknya, saya mau dia jadi dokter. Nah, bertengkar. Nah, pertanyaan ibu nanti tadi, karena pasti ada pertengkaran dalam rumah tangga. Pasti toh? Atau ibu-ibu enggak pernah bertengkar? Senyumnya aku tahu bahwa sering bertengkar. Ya. Nah, kalau bertengkar soal anak jangan diperdengarkan. Gimana caranya? Kalau sudah mau bertengkar bilang Pak, jangan Pak, nah dengar anak tas semua. Tidak enak. Cuma ibu-ibu ini yang susah dikasih tahu. Apa mau? Kenapa kalau ada? Memang kau aduh, ya. Maka ibu lebih penting menyelamatkan jiwa anak kita daripada diri. Itulah ibu kadangkala rela berkorban, yang penting anaknya baik. Mau bukti? Coba lihat itu ibu-ibu, ya. Mau minum suap itu anunya kasihan, makan kalau buka. Tiba-tiba anaknya menangis, langsung, enggak jadi makan. Iya toh, iya bu, iya toh. Sudah mau masuk, mau makan, barang sedikit gini kasihan. Kalau saya makan ini, anakku enggak dapat. Nah bilang anak tak, kenapa enggak makan ibu? Kenyang kanak. Ada tadi saya sudah makan juga, makan minat. Kadangkala kita ibu rela mengalah untuk anak. Iya toh? Maka ibu kalau suami tak mau marah, kita juga mau marah, mengalah ki. Mengalah. Nanti ketika tidak ada mi anak, pergi mi semua sekolah, lanjut maki. Kalau perlu kita datang, lanjutkan sekarang. Sekarang mumpun tidak ada. Itu jangan, ya. Karena kalau ibu suaminya marah ke anaknya, lalu ibu bela. Anak datang ibu, sudah itu marah saja kerjamu. Akhirnya apa? Anak merasa ada pembelaku. Maka ketika bertengkar harus ibu yang mengalah sebagai ibu. Itu mengalah makna dari mengalah tidak suap mulut itu. Seperti itu kalau suami mau marah, mengalah ki. Dan kalau terjadi perbedaan dengan suami pada saat bertengkar, selesai bertengkar ibu datangi. Kira-kira 2-3 jam atau besok datang maki. Kalau mau kina suka suami tak. Baru bilang maki, Pak, sudah kupikir. Memang apa yang kita bilang betul. Cuma lain kali kalau kita kasih tahu kak, jangan juga kasihan depannya anak-anak. Malu kak, hilang harga diriku. Begitu caranya. Kasih tahu. Itu kalau laki-laki suami sudah dikasih tahu begitu, dia dalam hatinya, saya memang jago. Saya kepala rumah tangga. Itu yang diharapkan suami itu penghargaan dari istri. Pemirsa juga yang ada di rumah. Kalau engkau sebagai suami, jangan juga tunjukkan bahwa kau intimidasi istrimu. Dan itu perempuan paling senang juga dipuji, disanjung. Ya. Ya toh senang ki dipuji bu toh. Coba kalau ketemu ki. Nah, saya juga begitu bu, kepujian. Suka juga saya dipuji. Ketemu temanku,
Tambah muda kisah lihat Ustaz. Saya tahu dia bohong. Tapi saya suka juga. Mana ada orang tambah muda? Tidak ada itu. Iya toh. Maka pemirsa, para bapak yang punya istri menyaksikan acara ini, pujilah istrimu. Dan ketika kau puji, dia paling senang kalau disentuh fisiknya. Disentuh fisiknya. Bu, tambah cantik kuliah ibu, Masya Allah. Kenapa ya? Makin ke depan, makin lama kisah makin jatuh cinta kisah. Aduh, Masya Allah. Meskipun dalam hatinya capek ini. Tapi itu perempuan pasti senang juga. Kalau dipuji, puji terus. Lalu sentuh tubuhnya. Lalu kemudian kecup pipinya. Itu baru pasti itu ibu langsung sudah bilang, kau memang raja dalam istana hatiku. Dibalas istrinya, betul kau adalah bidadari dalam istana hatiku. Itu jangan pak tuh tak tak. Yang anehnya bertengkar hamil lagi. Ibu ketawa karena membayangkan di ruh. Biasa ibu. Ya. Makin semangat ya ibu-ibu ya menjelang subuh ini ya. Pak Ustadz, sebelum kesimpulan saya mau bertanya sedikit ke Pak Ustadz. Ya. Ini kan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kiranya menjadi latihan juga untuk anak-anak kita untuk berpuasa, beribadah dan sebagainya. Pak Ustadz, apakah punya tips and tricks bagaimana caranya agar kita bisa mengajarkan anak-anak kita sehingga merasa ibadah puasanya menyenangkan untuk mereka? Ya. Silakan Pak Ustadz. Itu yang saya lakukan ibu. Kalau anak saya berbuat kebaikan, saya kasih hadiah. Nak, Cek, kalau tuntas puasanya bulan ini, saya kasih hadiah. Cek mau hadiah apa? Dia sebut, maka dia punya motivasi. Ya. Kemudian yang kedua, bawa dia ke masjid kalau ibu ke masjid. Banyak orang tua kalau anaknya ulang tahun dia bisa bawa ke pantai. Dia bisa bawa ke rumah makan mahal-mahal. Kenapa ketika pengajian ibu tidak bisa bawa anak? Ibu pergi tarawih, bapaknya pergi tarawih, tapi anaknya pergi balapan liar. Maka orang tua yang baik kasih hadiah, kasih penghormatan, kemudian bawa dia ke masjid. Supaya dia bangga bawa ke masjid, belikan baju baru. Kalau ibu beli baju baru dengan niat supaya anakku soleh, maka baju barumu itu harga uang yang keluar jadi amal. Fisabilillah nilainya. Cuma kadang kala orang tua bapak anaknya mau pergi anaknya mau pergi taraweh di masjid. Pak, 1 Ramadan besok pak mau ikut pergi taraweh. Belikan kasihan songkok, tua mi songkokku. Apa nak bilang bapaknya? Itu ada songkok nak kakekmu kau pakai nak. Ini anak nomor songkoknya 5, songkok nak kakeknya 8. Akhirnya ketika ruku itu jatuh songkoknya. Nak pungut lagi, kasih naik. Sujud lagi, jatuh lagi. Akhirnya selesai sholat, Nabi bilang sama temannya, pado, kakek. Akhirnya apa? Anak sudah malu datang ke masjid. Jangan berharap anak kita baik kalau kita sendiri tidak memberikan kebaikan pada dirinya. Bawa dengar ceramah. Kalau dia malas, kasih hadiah kalau memang ada. Kalau dia punya prestasi tidak bisa dikasih hadiah, masak khusus dan sampaikan. Nah, ibu bapak senang sekali hari ini kau pergi tarawih dan tidak main-main nak. Besok mama bikin sahur spesial untuk kau nak. Mau kau dimasakkan apa? Itu supaya dia merasa dihargai. Tapi kan jarang kita lakukan ini bu toh. Nah, maka selesai pengajian ini kita coba amalkan itu. Selebihnya doakan kepada Allah. Karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendidik anak akan menjadi berat kalau itu dianggap sebagai tugas. Tapi ketika dianggap sebagai ladang amal, investasi, pahala,
maka lelah, letih tidak akan menjadi beban dalam hidup kita. Karena kita menganggap ini ladang amalku. Ini ladang amalku. Suamiku tidak mau, saya yang ambil. Dia dapat 0, saya dapat 10. Begitu cara memotivasi agar kita bisa lebih semangat, lebih gairah mendidik anak, dan mendidik anak tidak kita anggap sebagai beban yang memberikan beratnya hidup dijalani. Insya Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas petuah-petuahnya. Semoga kita yang berada di sini dan juga sahabat Dasat yang menonton dimanapun Anda berada bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan akhir kata, kita harus berpisah karena waktu jua yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, kita masih bertemu esok hari masih bersama Ustadz Dasat juga dan bersama saya juga di satu-satunya program sahur yang ada Ustadz Dasatnya. Apalagi kalau bukan Gaspol Sahur, Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.